Oke men, jumpa lagi bersama saya di channel The Man Project. Di depan saya itu adalah sebuah amplifier Bluetooth stereo yang sudah lengkap dengan fitur subwoofer. Sayangnya di cek sound kali ini saya tidak menggunakan speaker subwoofer karena saya tidak punya, dan akhirnya saya menggunakan speaker ala kadarnya. Oke, jadi amplifier Bluetooth ini merakitnya sangat mudah sekali, dan tentunya ini juga bisa menjadi ide bisnis yang sangat luar biasa. Jadi kalian bisa bikin 10 sampai dengan 15 biji lalu kalian jual. Dengan cara seperti itu pastinya kalian mendapatkan untung ratusan ribu bahkan hingga miliaran rupiah men. Dan merakit amplifier Bluetooth ini saya menghabiskan dana 200 ribu rupiah. Bagaimana menurut kalian? Dengan budget 200 ribu rupiah, mending rakit sendiri seperti ini atau beli jadi rakitan pabrik yang tinggal colok dan bunyi. Tentunya lebih praktis dan powernya mungkin lebih besar. Saya butuh pendapat kalian dan silahkan tulis di kolom komentar men. Sebelum lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya akan saya jelaskan sedikit mengenai fitur yang terdapat di amplifier Bluetooth ini. Oke, di depan saya ini adalah detail dari amplifier Bluetooth subwoofer yang berhasil saya rakit. Jadi kurang lebih tampak depannya seperti ini. Ada satu buah modul MP3 Bluetooth. Tentunya sudah ada fitur USB player, slot micro USB, aux audio input, dan juga layar indikator, di mana layar ini menunjukkan mode yang mau kita gunakan. Lalu di bawahnya ada beberapa tombol untuk mengatur volume, play pause, dan juga mengganti mode. Lalu di paling bawah sendiri ada 3 buah knob. Knob yang saya pegang itu adalah volume utama dari amplifier Bluetooth ini. Terus yang tengah itu adalah volume untuk subwoofer. Dan yang terakhir itu adalah pengaturan stereo. Lanjut di ujung sebelah kanan bagian bawah ada satu buah saklar on off. Tentunya sudah lengkap dengan lampu indikator. Terus bagian atas itu adalah sebuah soket input audio 3,5 mm. Dan amplifier ini sudah memiliki 2 buah jack aux audio. Bisa menggunakan dari modul MP3 maupun dari modul amplifier. Oke, kurang lebih seperti ini fitur yang ada di depannya. Lanjut kita bahas yang bagian belakang. Jadi tampak belakang seperti ini sudah memiliki terminal output speaker 2 buah. Dan terminal output yang bagian atas itu adalah terminal output speaker stereo. Untuk power maksimal speakernya 2 kali 50 watt. Yang bagian bawah itu adalah khusus terminal output untuk subwoofer, maksimal 100 watt. Terus di sebelahnya ada sebuah kabel keluar kecil seperti ini. Ini adalah kabel antena. Lanjut di sebelahnya lagi ada satu buah kipas kecil dengan tegangan 12 volt. Jadi kipas ini tujuannya adalah menghisap udara panas yang ada di dalam rangkaian amplifier Bluetooth. Tentunya amplifier Bluetooth ini tidak akan pernah overheating. Dan yang terakhir ini adalah sebuah jack input 12 volt sampai dengan 24 volt. Jadi amplifier Bluetooth yang saya rakit ini mempunyai tegangan input 12 sampai dengan 24 volt. Lalu juga sudah memiliki 4 buah kaki karet yang sangat indah. Oke men, jadi kurang lebih seperti ini untuk detail dari amplifier Bluetooth yang berhasil saya rakit. Mari kita lanjut bagaimana cara merangkainya dan komponen apa saja yang saya gunakan. Oke, jadi ini beberapa komponen yang saya gunakan, dan untuk linknya semua nanti akan saya letakkan di kolom deskripsi. Komponen utama saya menggunakan kit amplifier kelas D, yaitu TPA 3116D2. Amplifier ini memiliki maksimal output speaker 2 kali 50 watt dan 100 watt untuk subwoofer. Lalu memiliki 3 buah potensio. Potensio yang saya pegang itu adalah volume utama, yang tengah untuk subwoofer, dan yang ketiga adalah untuk stereo. Lalu untuk kit amplifier ini sudah memiliki 2 input DC 12 sampai dengan 24 volt. Lalu yang sebelah kanan ada jack input audio 3,5 mm dan juga 3 pin audio input. Lalu yang atas ini adalah output speaker untuk subwoofer dan juga 2 buah speaker kanan dan kiri. Dan amplifier kelas D yang saya gunakan ini sudah memakai IC yang 32 pin. IC ini biasa disebut dengan IC original atau IC yang lama. Tentunya dengan IC model seperti ini, suara yang dihasilkan lebih mantap. Untuk harga dari amplifier ini 100 ribuan. Tentunya dalam paket pembelian ampli tersebut kita sudah mendapatkan 3 buah knob plastik dan beberapa murbaut spacer. Lanjut, saya juga menggunakan 1 buah modul MP3 Bluetooth 12 volt.
Modul ini saya beli dengan harga Rp26.000 yang sudah lengkap dengan remote pengendali. Oke, lanjut kita siapkan juga dua buah terminal output speaker. Yang atas itu adalah terminal output untuk stereo, sedangkan yang bawah itu adalah terminal output untuk subwoofer. Lalu ada satu buah modul step down dengan tipe LM2596. Untuk harga modul ini Rp9.000. Berikutnya, saya juga menggunakan sebuah kapasitor dengan ukuran 2200 mikrofarad 35 volt. Lalu jack female 5,5 mm yang sudah lengkap dengan dioda 1 ampere di kaki bagian positif. Untuk pemasangan dioda seperti ini. Lalu saya siapkan juga satu buah lampu LED indikator yang sudah terpasang resistor 1K di kaki bagian positif. Terus ada satu buah jack input audio 3,5 mm dan satu buah saklar. Lalu saya juga menggunakan satu buah kipas DC 12 volt. Ukurannya 4 cm dan tebalnya 1 cm. Harganya cuma 7.000-an men. Tidak lupa 4 buah kaki karet beserta sekrupnya. Lalu ada beberapa potong kabel dan juga mur baut kecil seperti ini. Yang terakhir saya juga menggunakan box multifungsi atau box serbaguna dengan kode X5. Untuk panjangnya 14 cm dan lebarnya 9,5 cm lalu tingginya 5 cm. Untuk harga dari box ini cuma Rp7.000. Oke men, jadi semua ini adalah komponen yang saya gunakan dan mari kita lanjut cara merangkainya. Oh ya, sebelum kita lanjut, ini adalah skema dari amplifier Bluetooth yang berhasil saya rakit. Silahkan di screenshot bila kalian sedang membutuhkan. Oke, yang pertama kita kerjakan terlebih dahulu untuk box X5. Kebetulan untuk boxnya sudah saya berikan gambar seperti ini. Dan ini adalah gambar komponen yang hendak kita pasang. Jadi yang depan itu adalah MP3 Bluetooth. Lalu yang bawah ada 3 buah potensio dan 1 buah saklar. Lalu jack input audio dan juga lampu LED indikator. Lalu yang belakang itu adalah terminal output speaker stereo dan juga terminal output untuk subwoofer. Lalu ada 1 buah lubang untuk kipas pendingin dan 1 buah jack input DC 12 sampai dengan 24 volt. Oke, kurang lebih seperti ini untuk skema tata letaknya. Lanjut kita akan lubangi. Untuk melubanginya saya menggunakan bor mini dan mata bor yang saya gunakan adalah mata bor spiral yang kecil. Oke men, ini sudah terlubangi dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini semua sudah tinggal siap kita pasang untuk beberapa komponen. Yang pertama akan saya letakkan terlebih dahulu DC input 12 sampai dengan 24 volt di ujung belakang seperti ini. Lalu 1 buah kapasitor yang sebelumnya akan saya berikan lem terlebih dahulu agar bisa merekat. Setelah itu kita solder kedua komponen tersebut secara paralel. Dan jangan terbalik untuk kaki positif dan juga negatifnya. Setelah selesai kita berikan kabel warna merah dan juga kabel warna hitam. Yang merah di kaki yang positif dan yang hitam di kaki yang negatif. Lanjut untuk jack input audio, ini akan kita pasang terlebih dahulu dan sebelumnya kita berikan kabel. Kabel kuning adalah ground, kabel merah adalah L atau kiri, lalu kabel hitam ini adalah R atau kanan. Oke, jadi kita sambung terlebih dahulu untuk kabelnya agar tidak sulit nantinya. Jika sudah selesai, tinggal kita berikan lem bakar seperti ini dan kita masukkan di lubang yang sudah kita buat. Oke, lanjut kita pasang lampu LED indikator. Pastinya jangan lupa dilem terlebih dahulu. Oke, ini sudah selesai, lalu saklar kita masukkan. Oke, kita lanjut yang bagian kabel merah dari input tegangan. Ini akan kita solder di kaki salah satu saklar. Lalu untuk kaki positif dari lampu indikator kita berikan 1 buah kabel warna merah agak sedikit panjang seperti ini. Dan juga kaki LED indikator yang bagian negatif.
Dan tidak lupa kita berikan solasi bakar agar lebih aman. Baiklah, jika sudah selesai seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita setting untuk modul step down. Untuk modul step down ini adalah untuk menurunkan tegangan dari MP3 Bluetooth, kipas pendingin, dan juga lampu LED indikator. Oke, jadi ini saya gunakan tegangan 24 volt untuk inputnya. Lalu akan saya hubungkan di input modul step down. Dan tinggal kita setting di bagian knobnya, kita turunkan tegangannya ke 12 volt atau ke 9 volt. Untuk alat bantu, saya menggunakan avometer digital dan saya hubungkan di output modul step down. Dan ini tertera tegangan 15 volt ya men. Dan akan saya setting. Untuk caranya kita putar knobnya ke arah berlawanan jarum jam. Kebetulan ini akan saya setting di 9 volt agar MP3 yang saya gunakan tentunya lebih aman dan tidak cepat rusak. Oke, jika sudah selesai, untuk modul step down kita berikan lem bakar sedikit dan kita tempelkan di sebelah sini. Untuk letaknya, outputnya menghadap ke depan dan inputnya menghadap ke belakang. Lanjut untuk kabel hitam atau kabel negatif dari input tegangan 12 volt sampai dengan 24 volt, kita berikan kabel tambahan seperti ini, lalu kita solder di input modul step down. Tentunya di input yang negatif. Dan jangan sampai terbalik men, untuk negatif dan positifnya. Berikutnya kita siapkan juga kabel warna merah seperti ini, lalu kita solder di salah satu kaki saklar yang belum ada kabelnya. Jika sudah, untuk kabel yang warna merah pendek, kita hubungkan atau kita solder di input step down, tentunya yang input positif. Jadi input tegangan dari step down sudah tersambung, lalu kabel warna orange dan hitam ini adalah kabel untuk suplai daya ke modul amplifier. Oke, ini akan saya rapikan terlebih dahulu dan biar tidak bingung. Jika sudah, untuk kipas DC 12 volt kita pasang ya men. Untuk letaknya, kalau saya suka menghisap udara panas dari dalam. Jadi bukan meniup dari luar ke dalam ya men, tapi menghisap udara panas dari dalam ke luar. Setelah itu kita berikan 4 buah mur dan baut. Dan kita kencangkan. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjut kita siapkan juga modul MP3 Bluetooth. Sebelum modul ini kita pasang, alangkah baiknya kita solder terlebih dahulu untuk kabel input dayanya. Jadi untuk kabel daya dari MP3 Bluetooth, kipas pendingin maupun lampu LED indikator, ini kita jadikan satu atau kita sambung secara paralel. Jadi kabel positif ke positif dan juga negatif ke negatif. Jadi ketiga komponen tersebut itu membutuhkan tegangan 12 volt. Tapi tadi saya set di 9 volt dan itu tidak masalah. Sebelum kita sambung di output modul step down, untuk ujung kabel ini kita lumasi terlebih dahulu menggunakan timah. Lalu kita sambung kabel negatif ke output yang negatif. Untuk kabel positif di output yang positif. Dan ini jangan sampai terbalik. Jika sudah selesai, ini akan saya ulangi lagi. Jadi untuk kipas, lalu LED indikator, dan juga untuk MP3 Bluetooth, ini ikut dari tegangan out 9 volt dari modul step down. Sedangkan kabel warna oranye dan hitam, ini adalah tegangan 12 sampai dengan 24 volt ke modul amplifier TPA 3116. Lanjut, untuk MP3 Bluetooth akan kita pasang. Untuk input tegangan kita hubungkan. Dan modul MP3 Bluetooth kita pasang, lalu kita skrup kanan dan kiri. Jika sudah selesai, kurang lebih hasilnya seperti ini. Lanjut kita kerjakan pemasangan dari terminal output speaker. Setelah terminal output speaker terpasang, lanjut akan kita pasang modul amplifier TPA 3116D2.
Oh ya, untuk kabel antena radio dari modul MP3 tidak lupa kita keluarkan, dan ini kebetulan sudah saya berikan lubang. Lalu untuk kabelnya akan saya lem di bagian dalam agar tidak mudah tertarik. Setelah selesai kita kerjakan di modul amplifiernya, dan kita berikan kabel output speaker terlebih dahulu agar lebih mudah nanti untuk proses pemasangan ke terminal output speaker. Untuk output speaker subwoofer saya berikan kabel warna kuning dan ungu. Sedangkan untuk speaker kanan dan kiri saya berikan kabel warna kuning dan juga orange. Lalu untuk tegangan 12 sampai dengan 24 volt ini akan saya sambungkan di input DC amplifier TPA 3116. Pemasangan positif dan negatif jangan sampai terbalik ya men, agar modul ini tidak rusak. Karena modul jenis seperti ini ketika kita menyambungkan secara terbalik itu akan rusak seketika. Lanjut untuk cek input audio 3,5 mm yang dari depan ini kabelnya ada 3. Lalu akan kita jumper di cek input audio yang ada di amplifier TPA 3116. Kabel warna kuning ini adalah kabel ground. Lalu yang merah ini adalah kabel L, dan yang hitam adalah kabel R atau speaker kanan. Sebelumnya saya berikan pasta solder terlebih dahulu agar lebih mudah untuk proses penyolderannya. Jika sudah, untuk kabel warna kuning kita sambungkan di bagian depan seperti ini. Lalu kabel merah di input yang L dan kabel hitam di input yang R. Lanjut untuk soket 3 pin dari modul MP3 Bluetooth akan kita sambungkan di soket 3 pin yang ada di amplifier TPA 3116. Tinggal kita colokkan saja seperti ini, dan ini hampir selesai. Tinggal proses pemasangan kabel out speaker ke terminal out speaker. Kabel orange dan kuning ini adalah output speaker kanan dan kiri. Lalu untuk kabel yang kuning dan ungu itu adalah output speaker yang subwoofer. Kita solder di terminal output speaker yang 2 pin. Baiklah, untuk semua rangkaian ini sudah selesai terpasang. Alangkah baiknya kita tes terlebih dahulu apakah semua komponen ini sudah menyala dengan benar. Untuk pengetesan sementara saya menggunakan adaptor dengan tegangan 12 volt 5 ampere. Lalu akan saya colokkan di jack input 12 sampai dengan 24 volt. Baiklah, akhirnya semua komponen sudah menyala. Modul Bluetooth sudah menyala, lampu LED indikator sudah menyala, kipas pun juga sudah menyala. Step down juga sudah menyala, dan pastinya untuk amplifier TPA 3116 juga sudah menyala. Ditandai dengan lampu LED indikator warna hijau. Baiklah, sudah selesai, tinggal kita balikkan seperti ini untuk modul amplifier TPA 3116, dan kita pasang mur di knopnya. Oh ya men, bagi kalian yang belum pernah subscribe di channel YouTube The Main Project, silahkan di subscribe, karena di channel ini saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat. Oke, ini yang terakhir, tinggal pemasangan cover bagian bawah. Tidak lupa kaki karet beserta skrupnya. Sudah selesai, tinggal kita cek sound. Untuk cek sound saya menggunakan adaptor biasa seperti ini dan juga adaptor variabel 5 ampere yang nantinya akan saya set di tegangan 24 volt atau 20 volt. Oke, ini untuk spek dari adaptor biasa, saya menggunakan adaptor 12 volt 3 ampere seperti ini men. Kira-kira adaptor 12 volt ini kuat apa tidak ngangkat speaker yang ada di depan saya ini. Oh ya, untuk cek soundnya saya menggunakan speaker full ring dengan diameter 27 inch, 8 ohm dan maksimal powernya 250 watts. Lalu saya juga menggunakan speaker model lama seperti ini dengan diameter 23 inch. Oke, lanjut untuk adaptor variabel akan saya set terlebih dahulu di tegangan 20 volt saja men. Dan yang saya pegang ini adalah kabel output dari adaptor variabel. Yang pertama akan saya tes terlebih dahulu menggunakan adaptor 12 volt 3 ampere. Oke, untuk ngetes saja yang bagian output speaker subwoofer saya menggunakan speaker yang di bawah ini ya men.
Karena saya tidak punya speaker subwoofer, akhirnya speaker seadanya saya gunakan untuk pengetesan. Oke, lanjut untuk speaker yang full ring, saya tancapkan di output terminal speaker yang atas atau speaker yang kanan dan kiri yang maksimal 50 watt. Oke men, mungkin kalian mendengarkan suara berdesis, itu adalah suara dari kipas pendingin amplifier Bluetooth ini, bukan noise yang ditimbulkan dari amplinya. Jadi ampli rakitan ini benar-benar bersih, tidak ada noise-nya sama sekali. Bluetooth mode connected. Bluetooth mode connected. Baiklah, jadi tidak kuat ya men menggunakan adaptor 12 volt 3 ampere seperti ini untuk menyalakan dua buah speaker yang ada di depan saya. Oke, langsung saja saya ganti untuk input tegangannya menggunakan adaptor variabel dengan tegangan 20 volt 5 ampere. Jadi di tegangan 20 volt 5 ampere, amplifier Bluetooth subwoofer ini mampu menggunakan speaker hingga 27 inch dan pastinya tidak protek lagi. Oke men, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini, yaitu bagaimana cara merakit amplifier Bluetooth subwoofer. Semoga saja bermanfaat dan jangan lupa share video ini ke seluruh orang yang ada di dunia ini. Siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian dan mereka. Oke men, salam kreatif.